sebuah diri yang berhakikat napas. Di sini sedikit akan saya ingatkan yang dikatakan bahasa-bahasa yang sering menjadi amalan sebahagian para ahli-ahli ma'rifat mengatakan zikir napas. Kalau zikir napas itu untuk yang bernapas. Yang bernapas adalah makhluk. Tapi apa yang dikatakan zikir napas, yaitu napas yang berzikir. Ini beda. Jadi kalau kita tidak bisa memahami hal begini, kita harus terlebih dahulu belajar dan meneliti dengan sejelas-jelasnya. Dikatakan sebuah diri napas atau napas kalau dia adalah hakikat yang diri yang sebenarnya disebut dengan nafas. Naf itu diri, as itu sesungguhnya. Ini digolongkan kepada diri batin. Kenapa? 4 batin Allah ini adalah tajalli kepada Allah, alat untuk bertajalli kepada Allah. Kenapa kita sangat berhati-hati? Yang dikatakan napas berzikir itu, napas itu tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, seperti pernah kita bahas dalam YouTube. Tidak ada yang ke atas, tidak ada yang ke bawah, tidak ada yang keluar, tidak ada istilah masuk. Itu napas, yaitu diri. Diri yang sesungguhnya disebut napas yang berasal dari batin Allah. Itu nama batin Allah. Dari mana asal dari napas ini tadi? Kita harus ingat kembali awal usuluddin terjadinya syahadat. Kata pertama yang terjadi adalah kalimat yaitu zat. Ingat, itu adalah titik awal mula jadi, awal jadi sebuah wujud Tapi apakah bisa itu keluar tanpa ada yang mengeluarkan? Nah, dikeluar dari mulutnya. Tapi kalau tidak ada yang mengeluarkan, bagaimana ada suara itu berbunyi? Maka ini yang dikatakan yang mengeluarkan adalah rahasia. Rahasia itu kodratnya rahasia, kodrat sebuah rahasia, diri rahasia. Begitu rahasia, kodrat rahasia mengeluarkan zat tunggal awal mula jadi. Begitu dia tarik menuju dirinya lagi, itu berbunyi Jadi kalau disatukan dia menjadi ini adalah batin, adalah sir, adalah zat. Ya, ini menuju alif dengan alif ini. Ingat, pada alif, pada alif, atau sir pada alif. Sehingga dia menyatu bernama batin ya, bernama Nah, ini yang kita lihat dikala kita waktu kecil-kecil diajar mengaji, ya. Nah, jadi kalau garis di atas bernama wujud garis alif di depan disebut dan wujud garis di bawah alif disebut itu batin. Jadi yang bertajali ini bernama diri nafsiyah.
Naksiyah adalah diri batin yang mengingatkan kepada dan ih tadi. Jadi itu titik semuanya, ya. Namanya wujud. Jadi tidak ada bernama dia, tidak punya nama. Jangan ke atas hu ke bawah Allah. Tidak ada atas bawah, ya. Tidak ada hu dengan Allah itu dipisahkan. Masa nama dengan orangnya dipisahkan? Itu tidak ada, itu tidak benar. Itu sebuah hanya amaliyah. Tetapi hati-hati, kalau wujudnya ini tidak bisa dilihat dengan zikir, maka yang mengaku Allah ini jadinya manusia. Ini kafirnya sindik. Hati-hati menjalankan kalau mata batin tidak melihat dengan zikir tadi. Kita hanya boleh batin melihat kepada zat yang maujud, alif aftar nyata jasad, dan kepada alif sir rahasia kepada rohani, dan bertajalilah diri batin bernama napas itu yang jadi zikirnya hanya ya, tidak tidak, dia hanya naik, hu ke bawah, hu turun. Ke bawah dia mengingat sir diri halus, ke atas dia mengingat diri aftar yang nyata. Jadi boleh itu kita bernapas berulang kali. Jadi itu sehari-hari kita bernapas. Nah inilah yang dikatakan kalau dia ke atas itu dia mengingatkan bahwasanya sifat aftar alif nyata tunggal terlihat, dan ke bawah badal tidak sir, alif sir tidak terlihat, tetapi masih sama-sama alif. Nah inilah tadi. Dengan kita bernapas seperti itu maka ini kalau di zaman Nabi ini didaharkan zikirnya, yaitu dengan ya ma'i yahu. Nah, tapi kalau jatuh ke alam manusia sekarang itu jadi zikir batin yang mengingat, artinya diingatnya. Yang dikatakan dengan ma'i itu adalah engkau, itu sifatnya jasad nyata aftar alif tersurat, dan hu adalah aku, dia ke bawah. Jadi kalau kita melaksanakan zikir aku adalah engkau, engkau adalah aku, turun, naik, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ini kedekatan yang sangat tinggi di atas kedekatan hu atau dia. Kalau dia hurufnya itu waw, tidak alif. Nah ini zikirnya adalah zikir alif dengan alif. Nah, ini yang disebut dengan zikir tunggal. Ya, innalillahi. Inilah zikir innalillahi. Nah kalau ini selalu didawamkan, berarti kita sudah mengingatkan kita ini tunggal. Apa tunggalnya? Siapa engkau? Nah, aku. Kalau kita tanya ke orang, aku siapa? Engkau. Ini susah membedakannya. Ini sangat dekat sekali. Tidak boleh dikasih nama ke atas Muhammad, Adam ke bawah Muhammad ke atas, enggak boleh. Karena ini zikir tunggal sifatnya wahid. Nah ini yang dikatakan tanapas, yaitu napas yang beribadah. Kalau tadi kodratnya adalah nafsiyah atau napas, kalau dia naik turun itu namanya tanapas, napas yang beribadah. Itu ibadah. Apa ibadah tanapas? Aku, engkau, hu, mengingatkan kepada aku, yaitu ya engkau, mengingatkan, diingat engkau adalah aku. Nah ini zahir batin yang sangat dekat, alif dua kodrat yang sangat dekat sekali.
Ini adalah zikir yang tidak ada peraturan kapan dilaksanakan, karena ini 24 jam. Selagi kamu memiliki napas, maka napasmu beribadah. Itu namanya tanapas. Tanapas itu yang bergerak. Jadi napas dan tanapas itu beda. Kalau napas dia kodrat, menjadi nah itu napas. Tapi kalau dia bergerak, nah itu dia beribadah, namanya tanapas. Itu sifat batin bagi Allah. Jadi kalau kita tidak napas, tidak pakai tanapas, ini belum ada Tuhannya dia. Ya, diri itu belum punya Tuhan dia. Nah, gitu. Jadi itu yang dikatakan kalau dia ke zahir disebut dengan ma'i, bukan ma'in, tapi ma'i. Ma'i itu engkau. Kalau dia ke dalam, aku. Nah, gitu. Jadi aku adalah engkau. Siapa engkau? Aku. Siapa aku? Adalah engkau. Jadi inilah yang sangat dekat hubungannya, disebut dengan zikir tunggal. Apa masalah yang akan timbul kalau kita tidak di jalan itu? Yaitu bernapas. Kalau yang bernapas bukan napas, yang bernapas itu ciptaan. Apa ciptaan? Makhluk. Nah, kalau kita bernapas, kita adalah perbuatan ruh. Tahu ruh kan? Nah, perbuatan ruh. Kalau ruh alamnya malakut. Nah, kalau alam malakut itu semua ruh bernapas ke situ. Ruh kucing, ruh kambing, ruh kerbau, ruh anjing, ruh kelinci, ruh burung, semua ruh. Nah, dikhawatirkan di saat kita ini, kalau ini namanya napas, ya. Nah, batin. Nah, batin. Nah, di dalam batin ini ada angin, terasakan. Nah, itu namanya ruh. Nah, ruh. Nah, ruh ini napasnya makhluk. Tapi yang batin ini adalah diri batin. Diri yang batin. Ruh yang angin yang kita tiup terasa itu, ini yang di dalam batin. Artinya maujud dari batin untuk alam. Itu disiapkan untuk makhluk. Nah, yang kita takutkan di saat kita kalau kita di alam malakut pakai ruh malakut ya, di saat kita menarik napas, umpamanya seekor kambing, dia lagi mengeluarkan napas, kita menarik napas. Ini kalau bernapas ke malakut ini, ya, akhirnya lama-lama kita ini punya watak kambing. Kucing begitu juga. Dikhawatirkan saat kucing mengeluarkan napas, manusia menghisap napas. Nah, ini malakut ini cuma satu, semua bernapas ke situ. Semua bernapas ke malakut ini. Nah, ini kalau kita mengaku bernapas, bukan napas. Nah, itu bahayanya. Jadi kalau umpamanya di sini kucing, lagi dia mengeluarkan napas, kita menghirup. Nah, wajar, benar kata Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul dan bisa jadi binatang. Wataknya ini yang mengkhawatirkan kita. Nah, setelah kita hisap ruh kucing, pikiran kita mau nyolong sambal segala macam lah, ya kan. Begitu juga sifat-sifat binatang yang lain, kambing mau ini sampai 100 macam. Watak anjing marah-marah segala macam. Nah, ini jangan sampai terjadi tidak ada napas yang bernapas. Nah, sekarang kita ini bernapas apa napas? Nah, kita terbuat 4 nur asal muasal dari 4 zat, 4 zat asal muasal dari 4 batin.
Empat batin ini salah satu ini empat batinnya Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus. Nah, ampas dengan nupus ini belum saya buka sirnya. Yang sekarang yang saya buka adalah jatuhnya ke zikir tunggal. Ya. Nah, kita hanya mengingat yang naik dan mengingat yang turun. Begitu turun, mengingatkan aku. Siapa yang mengingat adalah engkau. Begitu naik, mengingatkan engkau. Siapa yang mengingat engkau adalah aku. Nah, itu ya. Jadi ini yang dikatakan napas berzikir, bukan zikir napas. Nah, ya, coba selama ini, mana yang dipakai selama ini? Nah, ya kan? Mana yang kita pakai selama ini? Zikir napas atau napas berzikir, gitu ya. Jadi ini perlu dihati-hatikan sekali jamaah, karena kodrat ini adalah kodrat Allah semata, yaitu adalah wujud bernama manusia. Jadi kita bukanlah yang bernapas, tetapi kita adalah kodrat napas.